Living cost di China adalah salah satu keyword yang banyak dicari oleh orang-orang yang ingin tinggal di China. Pada sesi kali ini saya mencoba untuk memberikan gambaran sesuai dengan pengalaman saya tinggal di China selama 2 tahun. Hari ini saya fokus membahas tentang teman-teman yang ingin kuliah ke China, baik itu dengan beasiswa ataupun tidak. Karena saya akan membahas tentang living cost. Hari ini aku coba fokus membahas untuk mahasiswa yang menerima beasiswa CGS atau Chinese Government Scholarship. Untuk akomodasi sendiri bagi mahasiswa yang menerima CGS itu biasanya dari pihak kampus menyediakan yang namanya dorm kampus, baik yang lokasinya dalam kampus ataupun di luar kampus, tetapi masih berbentuk dorm. Dan sebagian kampus yang lain atau universitas yang lain juga memiliki peraturan sendiri. Jadi mengenai akomodasi ini tergantung dari kampusnya. Saya sendiri pengalaman di Harbin, dan sampai saat ini kita di Harbin tuh mahasiswa penerima beasiswa yang di Harbin Institute of Technology atau HIT itu diakomodasi tinggal di hotel. Nah, satu kamar itu berdua, seperti itu. Nah, untuk di kampus-kampus lain dari pengalaman yang saya temui di lapangan, itu teman-teman juga tinggal di dorm. Kalau di kampus teman saya itu dormnya lebih luas. Dormnya lebih luas di mana ada ruang tamu, ada ruang dapur, ada kamar pribadi. Jadi satu ruangan itu kamarnya terpisah. Nah, bagi saya yang dari kampus HIT kita tinggalnya bareng. Kemudian bagi mahasiswa S1 di sini rata-rata sih teman-teman saya tuh S1. Nah, S1 yang internasional, kemudian biaya sendiri. Ada sih mungkin S2 tapi saya belum dapat informasi yang lebih banyak. Nah, rata-rata mereka memilih untuk tinggal di dorm dalam kampus. Nah, biasanya di kampus itu kalau di HIT itu ada building, ada bangunan tersendiri buat dorm internasional, ya bentuknya kayak apartemen juga, seperti itu. Kalau misalnya akomodasi yang disiapkan oleh kampus itu tidak sesuai dengan kemauan saya, atau mungkin seperti fasilitas kurang atau environmentnya kurang bagus, maksudnya lingkungan kurang bagus dan segala macam, atau alasan-alasan tertentu mungkin tidak cocok dengan roommate. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang mungkin bisa kita sampaikan ke pihak kampus, kita sih sebenarnya bisa pindah. Ketika kita memutuskan untuk pindah, kita memutuskan pindah misalnya dari hotel kemudian pindah dan ke apartemen misalnya. Nah, apartemennya ini harus kita cari sendiri. Kita tahu bahwa CSI itu kasih stipend setiap mahasiswa S1, S2, S3 itu kan berbeda-beda. Nah, di lain itu sebenarnya kita itu ada uang yang namanya uang dorm. Ketika kita memilih untuk tinggal di luar, nanti pihak kampus itu akan mencairkan uang kita sebesar 750 RMB untuk S1 dan S2. Sedangkan untuk S3 itu sebesar 1000 RMB. Dimana uang itu kita pakai buat mencari apartemen. Entah apartemen yang lebih murah atau bahkan lebih mahal daripada uang yang dikasih oleh CSI. Jadi kalau misalnya S2 di total ya dapat 3.750 seperti itu. Nah, kalau S3 berarti 3.500 ditambah 1.000, jadi dia sebenarnya dapat 4.500. Cuman ketika sampai di kampus atau di universitas tertentu atau universitasnya di mana ia kuliah, uang dormnya itu udah berbentuk tempat tinggal, jadi mereka nggak perlu urus sana sini kan. Yang 1.000-nya itu, nah 3.500 barulah dikasih setiap bulannya. Ketika kita memilih apartemen di luar, otomatis semua info apartemen itu harus kita cari sendiri. Kalau di Harbin ya rata-rata apartemennya itu untuk 2 kamar ya sekitar 1.000-an ke atas. Jadi kalau misalnya kita mau tinggal sendiri di apartemen sendiri ya paling kita harus nombok lagi. Tapi ya mungkin lebih bebas. Kalau di apartemen tuh dengan di dorm biasanya memang fasilitasnya berbeda. Kalau semakin mahal apartemennya atau mungkin kamu beruntung dapat apartemen murah, terus bagus, kemudian fasilitas lengkap. Nah, kalau di hotel nih kayak di dorm kita tuh fasilitasnya kebanyakan pakai bersama. Yang dipakai bersama maksud saya
kayak mesin cuci pakai bersama. Kemudian di sini dapur pakai bersama. Kemudian apalagi ya dipakai bersama, itu aja sih. Kalau kamar mandi kan ada sendiri. Nah, kemudian kamar mandinya tetap sendiri. Kalau di sini sih bagusnya ada biliar poolnya. Nah, bagi teman-teman yang memilih untuk tinggal di luar kampus, aku saranin buat teman-teman yang mau cari apartemen tuh yang pertama cari harga. Ya, itu tadi yang saya bilang antara seribuan lah, jangan sampai yang terlalu mahal kan, kasihan. Terus cari lengkap fasilitas segala macam. Kemudian nah biasanya apartemen juga ini ada sih beberapa apartemen yang kita harus tuh bayar di depan, jadi kayak ada deposit setahun, kita udah bayar duluan kayak gitu. Ada juga apartemen yang kita bayarnya per bulan, tapi emang kebanyakan sih yang saya temui ya yang harus bayar deposit gitu loh, bayarnya kayak 6 bulan atau satu tahun seperti itu. Cari apartemen dekat kampus. Nah, cari apartemen dekat kampus. Yang ketiga, kalau bisa sih cari yang bisa sharing aja sih sama teman. Artinya kita memang satu apartemen tapi ada kamar-kamar, jadi kita lebih leluasa. Yang perlu dikonsider juga, yang perlu dipikir juga ketika pindah tuh biaya internet. Nah, kalau di dom biasanya gratis, kalau di luar mungkin kita harus bayar listrik atau internet. Nah, itu juga tanya tuh. Yang selanjutnya juga masalah keamanan. Nah, masalah keamanan nih, kalau di hotel kan dia ada, nah kalau di apartemen kayaknya sepertinya nggak ada sih. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau mau aman, maksudnya nggak mau ribet, memang bagusnya tinggal di dom atau yang disediakan kampus. Kalau misalnya mau lebih fasilitasnya lengkap atau lebih nyaman tuh cari di luar. Nah, di luar lagi biasanya ini interaksi itu kurang sama foreigner atau teman-teman internasional, itu juga harus dipikir, karena menurut saya interaksi antar negara itu bagus karena menambah teman, tukar pikiran, kemudian sharing budaya, itu penting juga. Nah, kalau misalnya kita tinggal di luar ya kadangkala lingkungan kita bukan orang-orang internasional kan. Untuk kebijakan pindah tempat tinggal itu pastinya kebijakan kampus, tiap kampus tuh pasti berbeda. Cari tahu dulu informasinya dengan baik, kemudian memutuskan untuk pindah. Kalau saran saya mending stay dulu di domnya. Kalau misalnya memang nggak cocok atau nggak kerasan, baru memutuskan untuk pindah. Itu saran saya. Kemudian yang kedua, makanan. Nah, ini juga kan penting karena tiap hari kita kan makan. Menurut saya sih porsi China sebenarnya cukup besar ya, kantin tuh gede banget dimanapun kamu makan. Nggak tahu ya kalau di China Selatan, cuman kalau di China sini, China Utara tuh makannya porsinya gede banget. Aku biasanya nyebutnya pertama kali tuh kayak porsi kuli. Untuk makanan sehari-hari itu di kampus memang lebih murah daripada makan di luar. Kalau di kampus 6 kuai sekali makan tuh dapat. Kalau di luar itu minimal 10 kuai. Kadang-kala saya kalau beli makanan di kampus tuh, aku kalau beli makanan di kampus tuh biasanya satu porsi bisa sampai 2 kali makan. Kalau misalnya kamu malas masak atau nggak mau masak sorenya pulang kampus kemudian malam mau makan, mending kamu bawa ini Tupperware mama kamu dari Indonesia atau apapun itu kamu bawa, kemudian nanti sisipin deh tuh makanannya di situ. Strategi saya dan teman saya ini kadang seperti itu. Entah mau bawa sumpit sendiri boleh, mau bawa sendok sendiri boleh. Nih botol, mau bawa botol sendiri juga boleh. Kayak itu termos segala macam. Untuk makanan sehari-hari kita asumsikan makanan ini termasuk dengan snack. Jadi mungkin tiap hari kamu menghabiskan uang sebesar katakanlah 30 RMB. Itu pun aku udah hitung sedikit lebih mahal. Jadi 1.800.000 per bulan untuk makanan. Dan saya rasa ini sih cukup banyak ya, cukup lah ya. Tapi
Pada dasarnya kalau masak sendiri saya rasa lebih murah ya. Mungkin kita bisa ngepres budget dari 900 itu bisa menjadi 700 atau 500 ya. Ya tergantung kita bagaimana cara kita manage uang kita seperti itu. Jangan khawatir, uang beasiswa kan dari 2.500 sampai 3.500. Nah, itu 500 anggaplah buat makan segala macam. Yang masak sendiri, bukan foya-foya ya. Kemudian, nah untuk kartu internet, anggaplah kita belum memiliki kartu nih. Aku sarankan belinya di counter kampus, operator seluler di kampus tuh ada. Kalau kampus kok ada, jadi kita tinggal nunjukin identitas kita sebagai mahasiswa, atau kalau misalnya kan kita baru belum dapat identitas atau kartu mahasiswa, kita bisa tunjukkan acceptance letter dari kampus kalau kita keterima di kampus itu. Otomatis yang bahasa Mandarin dong, jangan tunjukkan yang bahasa Inggris, nanti dia bingung. Kenapa? Nah, di student itu ada paket-paket tertentu untuk murah buat internet dan murah buat nelpon. Pengalaman saya harga normal 60 RMB per bulan itu menjadi 30 RMB, jadi ada diskon lah 50%. Tapi itu selama setahun dan aku pakai China Mobile. Ini nggak di endorse China Mobile ya. China Mobile ngasih aku diskon 50% selama setahun. Sekarang sih udah normal, balik lagi 60 RMB paketnya itu kamu pakai atau tidak pakai nanti tiap bulan tetap ke debit dan hangus. Jadi pakai aja internetnya. Kalau nggak salah tuh dapatnya 40 GB terus nelponnya 300 menit, dan aku pribadi jarang pakai sih, lebih pakai internet hotel, paling pakainya di luar doang kayak belanja pakai handphone kan, pakai internet tuh kalau nggak ngisi juga kayaknya kan mati tuh, isi aja pulsanya biar hidup. Kemudian selanjutnya transportasi. Nah, transportasi di sini sama aja sih kayak di Indo, ada bus, ada MRT, busway, subway, ada taksi juga. Nah, transportasi sini kan ada public transportation. Nanti kamu beli aja kartu transportation. Kenapa beli kartu transportation? Karena kartu transportation ini biasanya ada diskonnya, jadi sekali ngetap kalau di bus tuh ada diskon. Kalau misalnya kita ngetap yang normalnya 2 RMB, nanti kita cuma bayar 1,8 RMB, jadi ada 0,2 lah, jadi 0,2 buat diskon buat kita. Kalau normal ya bayar 2 RMB.